Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Sobat-sobat semuanya, bagaimana kabarnya? Juga siswa-siswa, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bicara tentang Selat Bali. Selat Bali adalah selat sempit yang memisahkan Pulau Jawa di sebelah barat dan Pulau Bali di sebelah timur. Panjangnya sekitar 60 km dengan lebar bervariasi antara 2 hingga 12 km. Meski tampak tenang dari kejauhan, Selat Bali menyimpan potensi bahaya yang besar, terutama bagi pelayaran dan aktivitas penyeberangan. Salah satu aspek paling penting yang perlu dipahami adalah topografi dasar laut Selat Bali yang cukup curam dan dalam. Kedalaman selat ini bisa mencapai lebih dari 200 meter di beberapa bagian, dengan dasar laut yang tidak rata serta penuh dengan palung dan tonjolan. Bentuk topografi semacam ini sangat memengaruhi pergerakan arus laut yang ada di dalamnya. Arus laut di Selat Bali dikenal sangat kuat dan tidak menentu, terkadang mengarah ke utara dan di waktu lain mengarah ke selatan. Arus ini sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut serta sirkulasi termoharin dari Samudra Hindia dan Laut Jawa. Perbedaan tekanan dan suhu air laut menciptakan pusaran-pusaran air yang berbahaya, terutama di sekitar bagian tengah selat. Inilah yang menyebabkan kapal-kapal sering kali kehilangan kendali, bahkan terbalik atau tenggelam. Riwayat mencatat beberapa kejadian kecelakaan laut yang tragis di Selat Bali. Salah satunya adalah tenggelamnya KMP Junichi pada tahun 2021 yang menyebabkan puluhan korban jiwa. Investigasi menunjukkan bahwa arus bawah laut yang kuat menjadi salah satu penyebab utama kapal keluar dari jalur sandar dan terguling. Selain itu, sering terjadi badai lokal dan ombak tinggi yang muncul tiba-tiba yang memperparah situasi. Jika dibandingkan dengan selat lain di Indonesia, seperti Selat Sunda atau Selat Lombok, Selat Bali tetap menempati posisi berbahaya karena karakteristik fisik dan dinamika lautnya yang unik. Selat Sunda misalnya memiliki kedalaman yang lebih dangkal di beberapa bagian dan arus yang relatif lebih mudah diprediksi, meskipun juga dikenal rawan akibat aktivitas vulkanik seperti letusan Gunung Anak Krakatau. Sementara itu, Selat Lombok memiliki kedalaman yang lebih besar, namun lebar selat yang lebih luas membantu meredam kekuatan arus sehingga sedikit lebih aman untuk pelayaran jarak jauh. Namun, yang membuat Selat Bali jauh lebih berisiko adalah tingginya frekuensi penyeberangan feri yang membawa kendaraan dari penumpang setiap harinya dari Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Aktivitas ini terjadi hampir 24 jam tanpa henti dengan lalu lintas kapal yang padat dan cuaca laut yang bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil dalam navigasi atau keterlambatan dalam mengantisipasi arus bisa berakibat fatal. Selain faktor alam, faktor manusia juga turut memperparah risiko kecelakaan di Selat Bali. Beberapa kapal yang beroperasi sudah berusia tua, perawatan seadanya, dan kadang kelebihan muatan. Ditambah lagi, tidak semua operator kapal memiliki sistem navigasi modern atau alat deteksi arus bawah laut yang memadai. Hal ini mengakibatkan banyak kapal nekat berlayar meski kondisi cuaca atau arus sedang tidak mendukung. Sebagai langkah antisipasi,
pemerintah dan pihak terkait sudah mulai meningkatkan sistem keselamatan di kawasan ini, termasuk membangun sistem radar pemantau arus laut serta meningkatkan pelatihan bagi awak kapal. Namun semua itu belum cukup bila tidak diiringi dengan kesadaran semua pihak akan bahaya laten dari Selat Bali. Dari paparan ini dapat kita simpulkan bahwa Selat Bali bukan hanya jalur strategis penghubung dua pulau besar di Indonesia, tetapi juga zona berisiko tinggi bagi keselamatan pelayaran. Arus kuat yang bolak-balik, topografi dasar laut yang curam dan tidak merata, serta intensitas lalu lintas laut yang tinggi menjadikan Selat Bali sebagai salah satu selat paling berbahaya di Nusantara. Waspadaan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama bagi siapa saja yang melintasinya. Demikian sobat-sobat semuanya dan juga siswa-siswa semuanya, telah kita sampaikan ya paparan tentang Selat Bali. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.